Salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kami dapat kembali berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan. Doa kami, kita semua dalam keadaan sehat, sukacita itu yang terutama, sehingga kita bisa menikmati kebaikan lepas kebaikan Tuhan. Seringkali kita bertanya seperti ini, sebagai orang Kristen, boleh tidak untuk sukses? Harus tidak untuk sukses? Yes, kita boleh sukses dan kita harus sukses. Tetapi masalahnya kemudian mereka berkata begini, kalau sukses kenapa hidupku seperti ini aja? Dari dulu kalau kendaraanku hanya itu aja, tidak ada meningkatnya. Depositoku juga jumlahnya begitu-begitu aja. Aku orang yang biasa-biasa aja, gak dikenal. Ya, kalau sekarang di media sosial followersnya, viewersnya juga tidak banyak. Oh kalau gitu aku bukan orang sukses, karena ada orang yang hartanya tambah banyak, followersnya tambah banyak, jabatannya tambah tinggi. Nah, umat yang diberkati Tuhan, jangan sampai nanti definisi sukses kita menjadi keliru yang padahal kita sudah sukses, tapi kita nggak rasa sukses. Sementara kita bilang orang lain sukses, sesungguhnya di mata kekristenan mereka tidak sukses. Nah, sangat disayangkan kan kalau kita iri lihat orang sukses, kita kepengen gitu ya untuk menjadi seperti mereka, padahal bukan itu yang sesungguhnya dikatakan sebagai sebuah kesuksesan. Nah, untuk itu kita perlu belajar apa yang Alkitab ajarkan mengenai keberhasilan. Nah, tadi kalau ditanya, boleh gak berhasil? Boleh, harus gak? Harus. Kenapa seperti itu? Karena itu janji Tuhan umat percaya. Sukses itu, berhasil itu janji Tuhan. Alkitab berkata seperti ini dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat ya umat percaya, boleh berhasil, Alkitab yang menuliskannya bukan? Tetapi itu tadi, definisinya harus benar supaya jangan sampai kita salah memperkirakan dan akhirnya merasa oh sukses itu begitu dan berarti aku gak sukses. Sukses di mata dunia sangat berbeda dengan sukses di mata Tuhan. Sukses di mata dunia bicara apa saja? Bicara kekayaan material, bicara power, bicara kekuatan, bicara kedudukan, position. Bicara apa lagi umat percaya? Ya, bicara perkara-perkara duniawi. Dan bagi orang dunia, posisi tinggi, kekuasaan besar, popularity, ya, keterkenalan dimiliki. Nah, itu yang namanya hebat. Itu yang namanya sukses. Sehingga kalau kita berkanjang kepada definisi itu, lalu melihat saya nggak populer, saya nggak kaya, wah saya gak sukses. Nah sementara di mata Tuhan apa itu berhasil? Kalau tadi Anda perhatikan, berhasil itu bukan urutan yang pertama. Berhasil itu adalah sebuah dampak. Dampak dari apa? Lihat, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Nah itulah kesuksesan sejati dari kekristenan kita umat percaya, di mana Anda dan saya mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu sukses. Jadi kalau kita lihat hidupmu hari ini, kalau hari ini engkau adalah pribadi yang mengenal Tuhan, lalu kemudian pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita sudah sukses umat percaya. Dan memang itulah yang Tuhan kehendaki. Apakah kemudian nanti kita tidak bisa mendapatkan harta material?
Apakah kita tidak bisa mendapatkan ketenaran? Ingat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang pertama kali. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenarannya? Pribadi Tuhan itu sendiri. Ada banyak orang kaya tapi gak punya Tuhan. Tidak terhubung dengan Tuhan. Ada banyak orang yang populer tapi hatinya kering, kosong. Ada banyak orang yang punya kuasa tapi penuh dengan ketakutan dan tidak ada ketenangan. Nah itu tadi lihat ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8 dikatakan begini, bukan cuma berhasil tetapi dan engkau akan beruntung. Nah ini one packet in God. Ini satu paket di dalam Tuhan umat percaya. Dunia cuma berhasil tapi belum tentu beruntung. Ada orang kaya besoknya ditangkap kepolisian. Tadi saya katakan ada orang terkenal tapi depresi. Dan berakhir dengan bunuh diri. Bukan itu yang datangnya dari Tuhan. Tetapi Alkitab katakan berhasil dan beruntung. Carilah pribadi Tuhan terlebih dahulu. Dan kalau kita sudah dipenuhi dengan pribadi Tuhan, itu sudah sukses kita semua. Itu sudah berhasil umat percaya. Kalau ukuran kesuksesan kita seperti yang tadi saya katakan, itu kan semua ukuran dunia. Nah ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus berkata begini, kalau kamu minum air duniawi ini, kamu akan haus lagi. Semakin minum semakin haus, semakin minum semakin haus. Nah itu definisi sukses dunia, makin kaya makin tidak puas, pengen lebih kaya. Sudah populer, tidak puas juga, makin ingin lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak berjalan dalam kebenaran, maka perilakunya penuh dengan kegelapan. Sepak sana, sepak sini, terjang sana, menghalalkan segala cara. Dan akhirnya jatuh dalam dosa, lepas dosa, dosa, lepas dosa. Tapi dia enak kok. Dia fine-fine aja tuh, kaya raya, tambah kaya dan lain sebagainya. Enggak tuh, dia gak ditangkap kepolisian, gak ketahuan tuh dia korupsi, gak ketahuan dia manipulasi dan lain sebagainya. Ingat umat percaya bahwa ada satu waktu kelak di mana setiap yang kita lakukan di atas muka bumi ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita sukses dengan menghalalkan segala cara, mungkin kita tidak ditangkap di bumi. Tetapi ini jauh lebih mengerikan kalau bagi saya. Tidak ada remedial ya, kalau kita ditangkap di muka bumi, kita dipenjara, masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk minta ampun, berbalik. Tetapi kalau sudah mata ini menutup dan kita selesai bernafas, tidak ada kesempatan untuk kembali lagi bertobat, memperbaiki dan lain sebagainya. Maut menanti kita, neraka menanti kita. Karena perilaku yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah tetapi kalau kita di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, apakah nanti kita bisa kaya? Bisa. Apakah nanti kita bisa terkenal? Bisa. Yang pertama, kita pasti akan tetap dalam karakter kebenaran. Caranya betul, caranya benar, karakter Kristus pun tetap melekat dalam kehidupan kita. Lalu kemudian, itu dampak. Kesuksesan itu dampak yang secara kekayaan, ketenaran dan lain sebagainya, itu dampak. Dan itu didapatkan dalam kehidupan kita bukan untuk memuaskan nafsu kita. Bukan tentang kita umat percaya. Bukan yang kemudian nama kita diagungkan, kita dihormati sama orang, wah kita dipuja-puji, diberhalakan bahkan, bukan. Itu menjadi sebuah kekeliruan nantinya. Tetapi lewat apa yang kita dapatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah itulah kesuksesan yang sesungguhnya di dalam Dia. Nah untuk itu umat percaya dimanapun Anda berada, kenali Tuhan, lakukan firman-Nya, ikuti arahannya, maka janji-janjinya akan dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi kita perhatikan dalam kesempatan ini umat percaya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Alkitab berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini janji Tuhan.
Segala rencana, kerinduan, keinginan kita akan terlaksana ketika diserahkan kepada Tuhan. Itu tadi bedanya kalau kita jalankan dengan pemikiran dan kekuatan kita, dengan cara-cara duniawi, maka hukuman akan menanti kita. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, caranya pun dalam kebenaran, maka keberuntungan akan menyertai kita. Kita diberkati, orang sekitar kita diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu serahkan semua rencana kita, serahkan semua kerinduan kita, biarkan Tuhan menuntunnya, Tuhan mengendalikannya, dan kita lihat sesuatu yang indah akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari umat percaya, jangan salah konsep akan kesuksesan. Biarlah kesuksesan kita adalah kesuksesan yang Tuhan ajarkan. Ketika kita mengenal dan melakukan firman-Nya, maka kita sudah berhasil di dalam Tuhan, dan yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Untuk itu puji dan sembah Dia senantiasa, karena Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.